Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi. Sekalipun mungkin di Jambi dalam cuaca hujan, tapi belum terlalu dingin. Tapi saya percaya yang jauh lebih penting dari hal itu adalah biarlah roh kita tetap menyala-nyala, kita tidak menjadi dingin, dan dimulai dari suam-suam kuku, tapi biarlah sampai seumur hidup kita boleh tetap menyala-nyala melayani Tuhan, kita menjadi terus bergairah di dalam Tuhan. Dan saya percaya hal itu mungkin terjadi kalau kita terus hidup bertekun di dalam firman. Karena sungguh hari-hari ini saya boleh melihat secara nyata orang-orang yang terus bertekun dalam firman, tinggal di dalam komunitas, mereka yang akan tetap kuat hari-hari ini. Sama seperti sering kita dengar ilustrasi, kalau kayu api itu ketika masih bersama-sama dengan kayu api yang lain dinyalakan, baranya akan tetap terus terjaga. Tapi ketika satu kayu itu diambil dari kumpulan bara api yang nyala bersama-sama, maka lama-kelamaan dia akan menjadi redup, menjadi padam. Oleh sebab itu, mari terus seperti firman Tuhan katakan, menjelang hari Tuhan, kita semakin giat melakukannya, yaitu pertemuan-pertemuan ibadah, dan saling menasehati satu dengan yang lain, supaya Tuhan mendapati kita tetap setia sampai akhir, dan Tuhan menemukan iman itu dalam hidup kita ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, berkumpul di dalam nama-Mu, karena kami percaya itu yang membuat kami boleh tetap kuat sampai hari ini, saling membangun, saling menasehati, saling meneguhkan, saling menguatkan, bahkan mungkin saling menegur satu dengan yang lain untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami mau lakukan semuanya itu di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau, sehingga apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi apa yang kami terus kerjakan ini mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sungguh biarlah Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Kami mau terus bertekun di dalam persekutuan. Dan kami boleh berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti setiap hari Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan, dan kami menjadi umat yang bertumbuh mengenal Engkau, akan menjadi umat yang kuat dan bertindak hari-hari ini. Sebab itu kerinduan kami untuk kami terus ada di dalam bait-Mu, terus ada dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Sebab satu hal yang kami rindukan dalam hidup ini, untuk terus berdiam di dalam rumah-Mu, tinggal di dalam bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi mari katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu Tuhan, ya lebih
kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selamat kembali, Kau sungguh baik, Kau sangat baik.
disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Sungguh namamu ajaib, namamu mulia. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Berdaulatlah secara penuh dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami seperti di surga. Karena Engkau yang memerintah dan berdaulat atas hidup kami. Sebab itu kami mau terus mentaati perintah-perintah-Mu. Kami mau menjalani hukum-hukum-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Karena kami percaya Engkau Tuhan menang dan berikan kemenangan itu bagi kami. Bahkan Engkau yang menyertai kami dengan setia, yang akan terus berperang ganti kami. Karena bukan dengan kekuatan kami jalani hari-hari kami. Tapi bersama-Mu Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Dan kami akan menginjak-injak para lawan kami. Setiap persoalan, permasalahan kami taruh di bawah kaki kami. Karena ada Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sehingga hidup kami tidak dikendalikan oleh keadaan di sekeliling kami. Tidak dikendalikan oleh situasi yang sedang kami alami. Hidup kami tidak diatur dan diintimidasi oleh permasalahan yang ada. Tapi semua permasalahan itu takluk di bawah kaki. Sebab itu kami mau terus bersyukur dan bersukacita. Karena kami boleh menjalani hari-hari kami sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang terus mengalami kelegaan. Kemenangan datang pada kemenangan. Kemuliaan datang pada kemuliaan. Karena kami percaya itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan itu sangat mungkin terjadi Tuhan. Karena ada Engkau dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sebab itu kami mau terus membangun gaya hidup bertekun di dalam firman-Mu. Bertekun di dalam persekutuan. Selalu berkumpul, berdoa, memecahkan roti. Sehingga hidup kami berdampak. Banyak orang-orang yang mengalami kasih karunia-Mu, mengalami lawatan jamahan kuasa-Mu melalui hidup kami. Karena hidup kami menjadi bukti kebesaran. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman-Mu. Untuk mengerti firman-Mu. Dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Syafing. Shalom, selamat pagi. Bisa dengar gak ya? Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberi kesehatan sama Tuhan, boleh bersama-sama berkoramdeo. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat ke-72 yang saya demikian bunyinya. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku.
lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Yang saya dapat pagi ini, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Pemazmur bilang, Taurat yang Tuhan sampaikan bukan buat pemazmur saja, tapi buat kita semua itu adalah baik. Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Di sini dikatakan lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Berarti firman Tuhan itu lebih dari emas dan lebih daripada perak. Berarti adalah emas dan perak itu adalah harta ya Bapak Ibu ya. Berarti itu melebihi firman Tuhan itu dari emas dan perak. Nah, firman Tuhan itu apa ya? Saya baca di dalam Amsal. Amsal 1, mari Bapak Ibu kita buka di Amsal pasal 1. Itu firman Tuhan itu katakan bahwa yang ayat yang kedua itu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, Bapak Ibu, saya rasa Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lengkap di dalam Amsal 1 ini katakan ya, banyak kegunaannya. Sebab itu pagi hari ini kita mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak melebihi dari harta emas dan perak. Nah, Bapak Ibu saya merasakan bahwa kalau kita punya banyak emas, banyak perak, banyak harta, tetapi kalau kita tidak dikasih kesehatan sama Tuhan, itu semuanya sia-sia buat kita. Karena kalau pada tahun 2015 itu saya pernah mengalami satu penyakit, saya mengalami operasi. Kalau orang lain operasi itu 3 hari udah sehat, bisa jalan kemana-mana. Tapi waktu itu 1 bulan itu saya sampai nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya merasa apa yang saya punya itu sia-sia, Bapak Ibu. Sebab itu kita mungkin saat ini kalau Bapak Ibu banyak harta diberkati Tuhan, kita mau belajar tidak menjadi sombong. Karena kalau di dalam firman Tuhan di Kisah Rasul 3 cerita tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi berjalanlah demi nama Tuhan Yesus. Berarti Petrus itu tidak mengandalkan dengan kekuatan dia, tapi dia mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu itu orang lumpuh itu bisa berjalan karena ada kuasa Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah kita mau belajar seperti Petrus. Kita merasakan tidak punya apa-apa meskipun Bapak Ibu mempunyai banyak harta, emas, perak ya, ataupun yang lain-lain Tuhan cukupkan, tapi kita mau belajar rendah hati supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Karena Petrus ini boleh kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang-orang yang dilayani ya. Dia mengalami. Nah, ketika kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar mengandalkan Tuhan, itu Tuhan pasti nyatakan di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, karena kalau kenapa firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan itu berbicara, aku ada menyertai kamu. Ketika saya mengalami sesuatu hal, masalah, Tuhan mengatakan jangan engkau lepaskan kepercayaanmu, karena aku yang akan bertindak ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan itu di Mazmur 119 ini tidak panjang, tetapi kalau kita renungkan Bapak Ibu ya, kita mau belajar di dalamnya bahwa
kita itu mau Tuhan itulah yang lebih besar, Tuhan itulah yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita ini tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu ya. Terlebih ya kalau saya boleh lihat belakangan ini karena medsos begitu sudah zamannya ya Bapak Ibu ya. Apalagi ibu-ibu ya kalau sudah punya harta, mungkin baru beli antingan, berlian, dia pasang di medsos, dia kasih tahu ya. Nah, yang seperti itu nggak penting ya Bapak Ibu ya, tapi kita mau belajar mengucap syukur ya. Kita nggak perlu orang lain tahu, baru beli jam Rolex, pasang tangannya pakai jam Rolex di medsos, rame-rame punya jam Rolex ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau meskipun kita punya banyak harta, kita mau merendahkan diri ya, dan kita mau belajar seperti Yesus yang sudah mati bagi kita. Dia boleh bangkit untuk kita semua pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak saya panjang lebarkan, tetapi mungkin suami saya mau sampaikan, dia tadi malam bilang nanti saya mau tambahin. Ya, puji Tuhan, saya udah lengkap ya kan. Cuma isi saya bilang gimana ya kalau itu malam ada sharing, dia bilang ya, saya bilang kan ngalir aja lah, kalau kurang saya tambahin, tapi saya merasa semuanya sudah cukup ya kan, bahwa hidup kita tidak usah kita banggakan bahwa apa yang ada di dunia, tapi marilah kita sama-sama seperti firman Tuhan katakan ya kan, Taurat dan yang kusampaikan adalah baik bagiku ya kan. Jadi kita selalu renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena apapun yang kita punya itu nggak salah. Tetapi kadang-kadang ya kan, kita kalau tidak bisa mengontrol diri jadi kebablasan, sehingga ya kan bukan Tuhan lagi yang dipermuliakan. Tapi keangkuhan dan kesombongan kita kita pamerkan bahwa hanya dunia saja. Sedangkan kita tahu lebih di ayat yang bagian B-nya, lebih daripada ribuan kepik emas dan perak. Firman Tuhan itu luar biasa, ya kan? Dia akan lebih berharga dari segala apa yang ada di muka bumi. Yang menjadi kesukaan orang adalah emas dan perak, tetapi firman Tuhan melebihi dari situ. Maka saya sangat senang ya kan, kita bisa pagi ini berkarom deo bersama-sama, selalu mengingatkan kita untuk setiap hari yang kita hadapi, biarlah kasih Tuhan, firman Tuhan, dan Taurat Tuhan itulah yang menguatkan kita untuk kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Japing, terima kasih Coach Simon. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sungguh firman Tuhan itu baik bagi kita, bahkan lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Simon tadi yang mengingatkan kita untuk kita lebih berpegang teguh pada firman dan bukan berpegang pada harta dunia. Tetapi kalau kita mau sama-sama terus renungkan firman Tuhan, apa yang saya dapat melalui ayat ini, sekali lagi ini bicara tentang sikap hati kita. Coba kita periksa hati kita hari ini. Bagaimana sikap hati kita terhadap firman dan terhadap harta? Apakah yang lebih utama yang kita cari itu adalah firman atau harta? Saya nggak tahu sepanjang hidup Bapak Ibu bagaimana sikap hati Bapak Ibu terus diwujud nyatakan dengan bekerja keras untuk ngumpulin harta, banting tulang, peras keringat, jungkir balik kata orang untuk mencari harta. Pertanyaannya sederhana gini, apakah kita sudah lakukan hal yang sama bahkan lebih dari hal itu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu yang saya dapat pagi hari ini.
Ada begitu banyak orang untuk mencari uang, mencari harta, itu bisa lakukan banyak hal. Bahkan berani mengorbankan banyak hal. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, karena firman Tuhan katakan, pemazmur katakan Taurat Tuhan itu baik lebih dari kepingan ribu emas dan perak. Jadi harusnya untuk mencari kebenaran, seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, harusnya ada harga yang jauh lebih besar yang harus kita berani korbankan untuk kita memperoleh kebenaran firman Tuhan. Tapi saya bersyukur, setiap pagi Bapak Ibu bangun pagi, setia sampai hari ini, saya percaya itu sudah merupakan sebuah bukti kalau Bapak Ibu itu menganggap Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lebih daripada ribuan kepik emas dan perak. Amin Bapak Ibu. Dan saya mendorong untuk kita terus membangun gaya hidup ini. Karena seperti saya pernah cerita tentang sindrom 99, tapi ini dilihat dari sisi yang lain. Kalau Bapak Ibu masih ingat, jadi ada seorang raja, satu hari dia memperhatikan tukang kebunnya. Kenapa tukang kebunnya itu walaupun hidupnya sederhana, hanya hidup di rumah yang sederhana, dengan cara hidup yang sederhana, tapi dia setiap hari bersuka cita, setiap hari dia penuh damai bekerja, nanti istirahat dia buka bekal yang dibawa dari rumah, makan nikmat, tidur di bawah pohon, terus kerja lagi. Sementara raja yang punya harta banyak, harta melimpah, banyak hamba-hamba yang setia kepadanya, tapi dia masih gelisah, dia masih galau. Dan akhirnya satu hari dia bertanya kepada penasehatnya, kenapa tukang kebun istana aku itu hidupnya sukacita ya? Dan terus penasehatnya bilang gini, karena tukang kebun tuanku raja belum kena sindrom 99. Apa itu sindrom 99? Begini tuanku raja. Nanti malam tuanku raja kirim prajurit ke rumah tukang kebun itu, bawa satu peti uang dan tulisan di atas peti uang itu 100 dinar. Tapi tuanku raja kasih saja 99 dinar. Tapi di atasnya kasih tulisan 100 dinar dan pesan kepada prajurit ini hadiah dari raja 100 dinar. Dan akhirnya malam itu prajurit datang ke rumah tukang kebun dan berpesan ini ada hadiah dari tuanku raja, ada uang keping emas 100 dinar. Supaya tukang kebun terima karena engkau kerja dengan rajin. Kemudian pulanglah sang prajurit. Begitu prajurit pulang, waduh penuh sukacita, tukang kebun dan keluarganya mulai hitung kepingan-kepingan emas. Wah, dengan semangat mereka hitung, kok cuma 99, tapi ini tulisannya 100 keping. Bahkan prajurit tadi meneguhkan 100 keping. Wah, ini mungkin salah nih kita hitung karena saking senangnya nih. Yuk kita hitung lagi yuk. Wah, hitung lagi. Kok 99? Wah, mungkin jatuh nih. Coba cari, nyalakan pita, coba cari ke bawah kolong meja, ke bawah kolong kursi. Wah, seluruh rumah diobrak-abrik cari satu keping emas. Nggak ketemu juga Bapak Ibu. Akhirnya tukang kebun berpikir, waduh jangan-jangan prajurit tadi waktu naik kuda jatuh nih satu keping. Mulailah dia keluar rumah menyusuri jalan dari rumah dia menuju istana. Sampai dini hari dia cari dengan penuh keletihan, kelesuan, dia pulang dan dia nggak ketemu. Nah, karena dia sudah capek seharian mikirin satu keping emas yang hilang, akhirnya ketika besoknya dia bekerja, dia mulai lesu karena kurang tidur, hatinya mulai galau, mikirin satu keping emas. Nah, akhirnya raja melihat hari itu, penasehat, kok hari ini berubah ya tukang kebun aku ya? Wajahnya muram, letih lesu.
Nah, penasihat raja bilang, karena tukang kebun tuanku raja sudah kena sindrom 99. Nah, dalam hidup ini, kalau inti cerita ini sebenarnya jangan sampai hanya gara-gara satu, kita kehilangan sukacita padahal Tuhan beri 99. Nah, tapi di sisi lain, yang saya mau dapat sesuai dengan firman yang kita dengar pagi hari ini, apakah hal itu juga berlaku ketika satu hari saja kita nggak baca firman, satu hari saja kita nggak renungkan firman? Apakah kita juga jadi merasa letih, lesu karena nggak ada firman? Atau nggak baca firman juga nggak apa-apa? Nggak renungkan firman juga nggak masalah? Sementara kalau kehilangan uang sedikit saja, hatinya jadi kacau, gundah gulana, nggak karu-karuan. Tapi saya berdoa, saya mendorong setiap kita tetap lakukan apa yang kita lakukan sampai hari ini. Rasanya kalau satu hari saja nggak baca firman, nggak renungkan firman, wow, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang, sehingga itu bisa mengurangi gairah kita. Oleh sebab itu, makanya setiap saat, setiap waktu, siang dan malam, kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah, maksud saya spirit yang sama bahkan harusnya lebih dari kita mencari harta, kita memikirkan tentang harta, harusnya lebih dari itu untuk kita mencari firman. Karena Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya seperti Ibu Simon tadi katakan, hati kita tidak mengandalkan harta. Karena ketika kita mengandalkan harta dan kita kehilangan harta, padahal belum semuanya. Udah stres. Banyak orang stres karena nggak punya uang, dan saya mau katakan itu juga termasuk cinta akan uang. Padahal sebenarnya nggak semuanya habis. Saya pernah ngomong dan saya sampaikan di khotbah tentang Nabi Habakuk, dan saya suruh jemaat lakukan hal yang berbalik dari Nabi Habakuk sebenarnya. Kan Nabi Habakuk pernah ngomong gini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi nggak ada lagi di kandang, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Karena Nabi Habakuk katakan, ngerti seperti yang Ibu Simon tadi katakan, Tuhan itu lebih dari harta. Ini masalahnya banyak orang Kristen, maaf, belum dalam posisi zero Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu setelah Koram Deo ini tolong diinventarisir harta yang masih ada dalam hidup Bapak Ibu. Please tolong diinventarisir Bapak Ibu ya. Kalau masih sampai nggak bisa beria-ria itu kelewatan Bapak Ibu. Kalau masih nggak bisa bersyukur itu kelewatan Bapak Ibu. Nah, makanya supaya kita punya sikap hati yang benar, ya kita baca firman, renungkan firman. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut karena kita ngomong nggak ada. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang masih punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya harta, punya tabungan, punya motor, punya sepeda ontel. Apalagi sebutin, masih punya baju, masih punya sandal, masih punya sepatu. Apalagi seperti Ibu Simon tadi bilang, masih punya perhiasan walaupun nggak usah dipamer-pamerin, ya nggak? Justru karena nggak dipamer itu diam-diam banyak di rumah padahal, tapi ngeluh terus, nah itu kelewatan Bapak Ibu. Nah, tapi maksud saya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk sikap hati kita ini, gimana antara firman dan harta, mana yang lebih utama kita cari. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita mau mengutamakan firman Tuhan. Dan berkali-kali saya pernah sampaikan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tambah. Ilustrasi yang pernah saya katakan, kalau kita berjalan menghadap matahari, fokus kepada matahari yang gambaran Tuhan, maka bayangan, itu materi, itu akan ikut kepada kita Bapak Ibu. Tapi kalau sebaliknya kita berjalan membelakangi matahari, membelakangi Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, bahasa Ibu Simon tadi, harta itu akan tetap berjalan di depan kita, kita nggak bisa tangkap. Kita melangkah satu langkah, dia sudah satu langkah di depan kita juga. Nah, jadi pagi hari ini yuk kita periksa hati kita. Apakah hati kita galau kalau hari ini kita nggak ikut Koram Deo?
Apakah hati kita galau kalau kita nggak baca firman hari ini? Apakah hati kita galau kalau kita nggak renungkan firman hari ini? Atau ya biasa saja. Beda kalau uang 10.000 kita di dompet tadi hilang. Waktu ibu-ibu mungkin ke pasar, tadi ingat bawa uang 100.000, puluhan ribu semua. Pas mau bayar kok tinggal 90.000, mana yang 10.000, keliling pasar. Cari uang 10.000-nya jatuh di mana. Saya berharap nggak seperti itu. Kalau uang 10.000-nya hilang ya sudahlah, apa boleh buatlah, tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Masa nggak jadi belanja terus marah-marah gara-gara 10.000 hilang? Sementara kalau firman dia nggak baca, cuek bebek, nggak karu-karuan, nggak seperti itu saya percaya. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu setiap pagi hari ini ikut Koram Deo, nyembah Tuhan, dengar firman, renungkan firman, itu sudah lebih dari cukup bagi saya membuktikan bagi Bapak Ibu Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lebih berharga. Kalau orang dunia katakan bangun tidur itu jangan sampai matahari sudah tinggi, nanti rezeki dipatok ayam. Nah, nggak apa-apa, rezeki boleh dipatok ayam, yang penting aku duduk di hadirat Tuhan, dengar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mami mau kesaksian, dari 2 hari yang lalu pengen kesaksian, cuman orang stabil, kadang pengen tapi tidak berani. Sekarang silakan langsung di unmute, jadi saya tahu langsung suruh. Silakan Mi. Shalom. Kalau pagi hari ini saya boleh mengucap syukur. Terima kasih, memang firman Tuhan yang penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menjadikan kita kekuatan di dalam hidup kita sampai saat ini. Dan saya akan bersaksi tentang kehidupan saya. Yang pertama kali saya mengikut Tuhan Yesus, di mana orang tua saya adalah agama Konghucu. Dan orang tua saya tidak senang kalau anak-anaknya pindah agama gitu. Tapi dalam hati kecil saya, mulai saya sekolah, soalnya dulu saya sekolah di Saverius Putri di Palembang, sudah ada kerinduan untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi berhubung orang tua masih sama kita, dan saya nggak bisa berbuat banyak, akhirnya ke suster kepala sekolah sampai datang ke rumah, minta agar saya ikut sekolah minggu. Ternyata orang tua saya tidak boleh. Kecuali kalau sudah punya suami, disilakan gitu. Terserah sama kehidupannya. Tapi saya bersyukur lewat semua yang saya alami, mulai kecil sampai sekarang, firman Tuhan itu luar biasa menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Akhirnya Tuhan tahu apa yang saya rindu dari kecil hingga sekarang. Tapi akhirnya saya nikah sama Tuhan, kirim rusuk sama orang Kristen. Itu Kristen dari kandungan. Dan itu akhirnya saya nikah, dan puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab semua apa yang saya rindukan selama ini. Tapi ya puji Tuhan, saudara-saudara saya tidak senang kalau saya mengikut agama Kristen. Malah ada yang ngejek saya, apa ikut Kristen? Haleluya, haleluya, habis beras makan uyah katanya, makan garam katanya. Macam-macam tuh adik-adik saya yang mengejek saya. Tapi saya nggak pernah marah, saya diam. Malah saya bilang sama Bapak Gembala saya, Pak ini di Palembang, saya bilang saya sedih Pak. Kenapa Bu Tati? Ya soalnya saudara-saudara saya banyak yang mengejek saya. Biarin Bu, yang penting Ibu bawa doa terus. Akhirnya saya bersyukur, sampai sekarang adik-adik saya semuanya ikut Tuhan Yesus. Itu oleh karena kasihnya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sampai melihat luar biasa Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan saya. Satu persatu adik saya ikut Tuhan Yesus. Hingga sampai sekarang semuanya ikut Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena Tuhan itu luar biasa.
Tanpa Tuhan saya tidak dapat kuat sampai sekarang. Segala penyakit apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, segala gelombang apapun yang saya alami dari pertama nikah sampai sekarang, saya boleh melihat kuasa Tuhan itu luar biasa, sehingga saya boleh dikuatkan di dalam kehidupan saya sampai saat ini. Saya bersyukur karena kita kalau mengikut Tuhan Yesus harus mikul salib, harus mengasihi, walaupun kita diejek, walaupun kita dibilangi yang enggak, tapi kita percaya Tuhan selalu membela atas anaknya yang mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Kalau saya pikir banyak sekali kesaksian saya dari kecil sampai sekarang, tapi itu saya boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa di kehidupan saya. Yang mana firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah segenap apa yang mereka sudah menghina kamu. Tapi saya bersyukur sekali lagi buat atas kasih Tuhan luar biasa di kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Mami. Sudah plong ya. Jangan dipendam-pendam, kalau mau ngomong langsung ngomong. Tinggal di-unmute. Oke, nah jadi apa yang dialami mama saya, dia pertama kali jadi anak Tuhan di antara 15 saudaranya. Tapi bersyukur hari ini setelah puluhan tahun, akhirnya satu persatu kakak adiknya juga kenal Tuhan. Itu juga menjadi sukacita bagi kami sekeluarga. Karena kami melihat janji Tuhan itu digenapi. Satu orang percaya, maka seluruh keluarganya diselamatkan. Oke, silakan Mami Mirianti. Iya, kesaksian Ibu Teti yang latar belakangnya Konghucu ya. Nah, saya juga latar belakangnya itu Muslim. Tapi masih banyak keluarga ayah saya, ibu saya yang masih Muslim sih. Cuman yang ingin saya saksikan begini. Firman Tuhan itu baik bagiku. Ya, benar itu. Suatu saat saya masih dinas ya. Ya puji Tuhan, saya ini hanya pegawai negeri. Suami saya juga hanya TNI ya. Jadi uangnya itu enggak banyak-banyak gitu loh. Hartanya itu ya enggak seperti yang kalau pengusaha uangnya gede-gede ya, enggak. Cuman gaji bulanan gitu. Jadi cukup untuk makan ya, bisa nyicil motor ya, itu sudah bersyukur gitu. Nah, yang ingin saya saksikan tuh begini. Suatu saat saya itu dalam pekerjaan sih baik ya, sukses. Tapi suatu saat saya itu waktu tidur, saya itu dimaki-maki oleh suara. Jadi saya dengar suara itu memaki-maki saya. Jelek-jelek makiannya kepada saya. Terus saya itu kaget gitu, bangun. Nah, saya baca firman Tuhan di Efesus 6 ayat 17, bahwa firman Tuhan itu adalah senjata. Ya. Dalam peperangan rohani, pedang roh itu satu-satunya senjata yang dalam peperangan bisa kita gunakan. Ternyata pedang roh itu firman Allah, firman Tuhan. Jadi saya baca firman Tuhan. Nah, malamnya waktu saya mau tidur, baru terlelap, dimaki-maki lagi, saya perkatakan firman Tuhan yang hari itu saya baca. Apa saja ya, Tuhan itu bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Nah, saya perkatakan begitu, bersyukurlah sebab itu Tuhan itu baik. Suara itu hilang. Malah suatu saat itu ada suara begini, kok dia bilang Tuhan itu baik terus. Gitu. Ya, saya itu kadang kalau ingat kejadian-kejadian yang seperti itu sudah puluhan tahun lalu sih, ya. Itu saya merinding. Ternyata kita ini memang hidup itu tidak hanya bertetangga dengan manusia, tidak punya
hewan piaraan, bukan cuman itu. Ternyata roh-roh jahat di udara itu ada, Bapak Ibu. Iya, dan orang yang percaya Yesus, kalau tidak ada firman Tuhan yang baru setiap hari, kita diejek. Kita pasti diejek, basi gitu. Nah, harus tiap hari kita pegang firman Tuhan. Itu kesaksian saya. Dan sampai sekarang saya itu takut kalau nggak punya firman setiap hari. Jadi pegangan saya bakal nggak bisa tidur gitu. Nah, itu yang ingin saya saksikan. Dan Tuhan katakan harta yang kita kumpulkan itu sebenarnya harta duniawi itu nggak ada gunanya. Ya, pikirkanlah harta yang di sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka saya pikir, ya puji Tuhan lah, ya memang seperti ini hidup. Nanti juga kalau mati, ini semua nggak dibawa. Secuil pun nggak dibawa. Itulah. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Mami. Nggak berguna maksudnya untuk di surga ya. Di dunia masih berguna harta itu. Tapi maksudnya sikap hatinya jangan sampai kejar harta terus. Kalaupun kerja cari harta, harusnya firman itu lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kerja, karena firman Tuhan yang sama katakan kerja nggak usah makan. Tapi ini bicara sikap hati, jangan sampai harta itu lebih dari firman. Karena hari ini kita diingatkan satu kebenaran, harusnya firman itu lebih dari kepingan ribuan emas dan perak. Oke, saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan, dan pesannya adalah renungkan hari ini firman Tuhan ini. Pertanyaannya sederhana yang untuk kita renungkan, apakah hati kita memiliki sikap lebih kepada firman dibanding harta dunia. Itu aja yang perlu kita renungkan hari ini. Dan terus apa yang akan kita lakukan sebagai aplikasi. Walaupun saya katakan tadi, Bapak Ibu setia setiap hari baca firman, renungkan firman, itu sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu menganggap firman itu lebih daripada harta. Oke, Hengki mau ngomong? Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, kalau tidak ada yang ngomong lagi, mari kita sepakat, kita berdoa bersama. Oke, silakan, Fidar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami mulai bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu itu lebih berharga dari segala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah di sepanjang hari ini firman-Mu menjadi bagian yang paling berharga dalam hidup kami Bapa. Bapa di surga, kami juga bersepakat untuk berdoa buat Buyung Christian supaya Tuhan memberi pekerjaan sebagai pilot di maskapai penerbangan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat anak-anak yang percaya kepadamu. Bapa, kami juga berdoa buat kesehatan Pak Simon supaya terus mengalami kesembuhan dan Tuhan pulihkan. Bapa, kami juga berdoa buat Albert supaya mendapatkan kesembuhan dari gejala stroke. Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan tolong, dan Tuhan pulihkan kembali. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Benaso Hulu dari Sungai Akar supaya disembuhkan dari sakit hipertensi. Biarlah sirkulasi darahnya kembali lancar dan pembuluh darahnya dapat bekerja secara normal. Bapak, kami juga berdoa buat Ko Indra adik dari Pak Heri supaya disembuhkan dari sakit asam lambung dan batuk. Kami percaya bahwa Tuhan memulihkan alat-alat pencernaan dan alat-alat pernapasan sehingga kembali sistem pernapasannya kembali menjadi normal dan sehat kembali Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami bersepakat 2-3 orang maka Tuhan hadir. Dan kami percaya bahwa
kuasa kesembuhan mereka alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Bapa. Biarlah bangsa kami terus ada di dalam tangan kasih-Mu dan bangsa kami terus juga di dalam hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan curahkan kemuliaan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah melalui banyak musibah, banyak keadaan yang tidak baik Tuhan. Biarlah setiap kami di atas bangsa ini Tuhan terus menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami akan mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat beberapa bencana yang ada di bangsa kami ini Tuhan, khususnya buat di NTT pada saat ini Tuhan, yang mengalami banjir bandang ya Tuhan. Biarlah di mana Tuhan orang-orang yang terkena musibah ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Dan juga Tuhan pakai pemerintah Tuhan untuk menjangkau setiap mereka, untuk memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati Provinsi NTT ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Provinsi NTT ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap korban-korban yang mengalami setiap sakit Tuhan, setiap musibah juga Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan keamanan yang terbaik Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan teroris terus ada di atas bangsa ini Tuhan. Tapi kami di pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Buat setiap mereka Tuhan yang ingin mengambil tindakan jahat atas bangsa kami. Yang ingin merusak, memecah belahkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah ada damai sejahtera dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah hidup yang penuh kasih juga ada dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengubah paradigma mereka yang jahat menjadi yang baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan para terorisme ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi ini yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah COVID-19 ini Tuhan akan terus berlalu atas bangsa ini Tuhan. Dan juga kami tahu Tuhan pandemi ini ada karena seizin-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui pandemi ini juga Tuhan setiap kami akan terus berharap, setiap kami terus akan meminta perlindungan daripada Engkau Tuhan. Setiap kami hanya mendapat pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan juga hari demi hari Tuhan, kami percaya perekonomian di bangsa ini hari demi hari akan lebih baik ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, berkati setiap hasil-hasil bumi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami bersyukur, kami juga berdoa buat presiden kami berserta wakilnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan, dan juga jajaran menteri, bahkan sampai ke bupati Tuhan, bahkan ke kelurahan juga Tuhan. Tuhan berkati, biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, dan mereka juga menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Santo tolong tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh datang Tuhan berkoramdio di hadapan-Mu. Kami boleh Tuhan mengenal Engkau lewat firman-Mu. Dan Tuhan terlebih juga setiap orang yang setia di dalam koramdio ini, Engkau berkati. Anugerah dan kasih-Mu melimpah-limpah buat kami semua. Dan siapkan hati kami, hati yang luas, hati yang lapang, hati yang bersukacita. Oleh karena firman-Mu, sekalipun kami tertindas oleh karena kebenaran, kami boleh menerimanya, kami boleh bersukaria, bersyukur ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan besok pagi kami datang untuk berkoramdio bersama.
Tuhan lindungi sertai perjalanan kami, setiap usaha kami mulai hari ini sampai malam, sampai besok pagi. Ke dalam tangan-Mu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.